Shalom. Gak terasa ibadah siang tambah banyak ini. Haleluya, beri tepuk tangan ya. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, satu ayat akan saya bahas, satu ayat ini untuk semua 5 ibadah. Ya, bagaimana sejak tadi pagi saya bilang kepada jemaat pagi bahwa Tuhan itu memanggil hidup kita. Ada sebuah DNA kekristenan yang tidak boleh berpisah dari hidup Anda. Apa itu? Kita dipanggil bukan saja masuk di dalam keselamatan secara pribadi, tapi keselamatan Anda yang Anda alami harus berdampak buat orang lain. Katakan amin. Karena itu saudara, setiap orang harus mengerti ini panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Karena setiap kita harus menyadari dimanapun Anda diletakkan, ya dalam kelompok-kelompok tertentu, komunitas tertentu, mungkin kita nggak bisa memilih. Ada yang nggak bisa milih. Misalnya Anda dilahirkan di satu keluarga, nggak bisa milih. Ya, saya dilahirkan dulu di keluarga miskin. Kalau suruh milih, saya milih keluarga kaya, betul nggak? Tapi itu nggak bisa milih. Di sekolah, di kampus, saya pilihan kampus. Tapi di kampus itu komunitasnya ada orang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bertobat, ada yang belum bertobat. Di mana? Di lingkungan juga. Keluarga di mana Anda ada banyak lingkungan yang toksik juga ada, yang baik juga ada. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana kita tidak bisa memilih. Tapi percayalah bahwa dimanapun Anda ditempatkan tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Tidak ada yang kebetulan karena apa? Di tempat di mana Anda ditaruh. Kata Alkitab, dimanapun kita berada usahakan yang namanya damai ada di situ. Dimanapun ditempatkan itu adalah sebuah DNA yang tidak bisa dipisahkan dari hidup Anda dan saya. Makanya itu teruslah menjadi terang. Katakan amin. Supaya dunia ini melihat terang Kristus lewat hidup Anda. Tidak boleh berhenti. Makanya itu bagaimana hidup Anda itu menjadi terang. Yuk kita baca Alkitab dulu deh. Yuk kita baca ya. Matius 5 ayat 16. Sejak tadi pagi saya terus baca ini. Gak apa-apa, bagian kita siang ini kita baca lagi ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 16. Udah ketemu? Oke kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ada sebuah hal yang harus kita lakukan supaya terangmu. Kapan terang kita sebagai orang Kristen muncul? Ketika hidup kita mengalami yang namanya perubahan. Perubahan hidup kita itu mempengaruhi. Papa saya dulu lihat saya nakal. Saya coba ketika saya bertobat, saya coba bukan nasihati lah. Ya gak boleh kurang ajar sama orang tua. Paling gak saya mau bersaksi begitu. Papa saya gak mau dengerin. Karena ini anak saya. Ya pengalamannya saya jauh lebih pengalaman dari dia. Jadi ketika saya bersaksi saya gak mau dengerin. Kapan kesaksian hidup saya berbicara kepada dia? Ketika hidupku ini berubah. Halo amin. Dulu uang 20.000 gak sampai 10 menit sudah hilang. Ya 50.000 lebih cepat lagi 5 menit hilang. 100.000 2 menit hilang. Apa saya tahu pencurinya Yudi Kusmanto, dia tahu. Ketika saya bertobat sungguh-sungguh, saya mau coba ajak papa nggak mau. Saya tunjukkan perubahan hidup saya, 20.000 taruh aman sampai besok pagi. Uangnya masih ada, diganti 50.000 sama papa saya. Aman sampai besok pagi. Diganti 100.000, aman sampai besok pagi. Akhirnya papa saya bilang nih, toyolnya sudah bertobat ya. Mama saya bilang, iya anakmu sudah sering ke gereja loh, sekarang sudah sering berdoa loh. Ternyata perubahan hidup kita itu berbicara kepada orang lain. Nah disitulah terangmu bersinar, katakan amin. Jadi beribadah itu harus melewati yang namanya perubahan ibadah. Ingat ya, saya sering kali ngomong ibadah sejati itu apa? Roma 12 ayat 1 dan 2, yuk kita baca sama-sama gak apa-apa ya. Ayo Roma 12 kita baca ulang. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama. Oke, ayo 2, 3. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu harus sampai kepada level Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dengan kata lain, persembahan yang ibadah yang sejati itu selalu harus disertai dengan perubahan hidup. Katakan amin. Kita ini beribadah, ya kita ini beribadah. Tapi ibadah kita menurut saya belum sejati. Kapan ibadah sejati? Ketika Anda keluar dari pintu itu. Anda mengambil keputusan, Tuhan di area ini aku mau berubah. Tuhan ampuni aku nih. Aku nih masih suka gosip. Apalagi fitnah. Dulu waktu baptis mungkin mulutku ketinggalan. Sehingga ngomong yang jahat. Tapi kali ini aku mau berubah Tuhan. Suka gosip, suka marah-marah, bertobat, aku mau berubah. Saudara, disitulah ibadahmu disebut sejati. Karena apa? Ada perubahan. Karena itu apa yang kamu lakukan? Simpel saja untuk hari ini, untuk siang ini. Saya mau Anda berubah di sisi ini. Yaitu apa? Mengalahkan sifat kekanak-kanakan. Ya, mengalahkan sifat kanak-kanak. Yuk kita buka Alkitab kita dulu sama-sama di 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Nah, 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Yuk kita baca ya. Oke, udah ketemu? Oke. 2, 3. Ketika baca sama-sama. 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti apa? Kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, tulisan ini ditulis oleh Paulus. Siapa Paulus? Paulus itu adalah seorang yang dulunya adalah salah satu murid dari guru Gamaliel. Seorang yang pintar secara Taurat. Orang Yahudi. Lalu dia adalah salah satu dari Sanhedrin. Seorang yang dipercaya untuk mengejar orang-orang Kristen. Menghancurkan kekristenan pada waktu itu. Sehingga orang ini ditakuti. Ditakuti karena sifatnya kepercayaan yang ada dalam dirinya. Orang dengar nama Saulus itu takut. Tapi ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya itu mengalami perubahan. Hidupnya mengalami perubahan. Dan dia mulai tahu bahwa mengenal Kristus itu jauh lebih mulia daripada sekedar dikenal orang. Lalu makanya Paulus berkata, aku rela meninggalkan semua itu demi perkenalan mengenal Kristus. Sebab mengenal Kristus itu jauh lebih mulia. Nah sejak itulah hidupnya mulai mengalami perubahan demi perubahan. Nah perubahan tadi saya bilang perubahan hidupmu dan hidupku itu adalah jendela untuk Anda menjadi terang bagi orang lain. Katakan amin. Kita menjadi cahaya bagi orang lain. Makanya itu apa yang kita lakukan. Ini ditulis oleh Paulus. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Menjadi dewasa itu bukan bentuk fisik ya, bukan. Karena saya ngomong begini karena gini, banyak orang yang secara fisik dewasa tapi tingkah lakunya kayak anak-anak banyak. Ya saya kadang-kadang konseling, orangnya udah kelihatan berumur, rambut sudah mulai putih, kumis sudah tebal kayak gagang telepon begitu. Tapi tingkah lakunya kayak anak-anak. Dia gak mau bertanggung jawab. Lebih menyukakan keinginan sendiri. Gak peduli istri, gak peduli anak. Dan tidak bertanggung jawab. Makanya kedewasaan itu bukan bentuk fisik. Kedewasaan itu di dalam hati kita. Makanya Paulus bilang dulu aku ketika kanak-kanak. Padahal umurnya sudah lumayan. Ya, berpikir, merasa, berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi sekarang ketika aku dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara tanpa sadar sifat kanak-kanak itu menjadikan hidup kita itu tidak pernah berubah. Sifat kanak-kanak itu. Makanya Paulus bilang aku mau meninggalkan. Nah kata meninggalkan di situ bahasa aslinya itu katargeo. Coba ulangi katargeo. Nah ini katargeo. Membinasakan sifat kanak-kanak. Jadi
meninggalkan tuh kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ya, tulisannya asli itu katargio, tapi diterjemahkan menjadi meninggalkan. Sebab gini, meninggalkan itu menurut saya kurang kuat. Tadi pagi saya meninggalkan rumah saya pergi ke gereja untuk pelayanan. Nanti setelah ibadah kelima saya meninggalkan gereja balik kemana? Ke rumah saya. Besok pagi libur ya. Hari Selasa pagi saya meninggalkan rumah saya pergi ke kantor gereja. Betul? Habis kantor gereja saya meninggalkan gereja kembali ke rumah saya lagi. Jadi kata meninggalkan itu masih ada kesempatan untuk kembali. Itu kata meninggalkan. Tapi yang betul itu katargeo, itu bahasa artinya itu membinasakan. Membuat nol, membuat tidak efektif. Itu artinya begitu. Jadi sebenarnya Paulus sedang berkata bahwa aku ini ketika aku dewasa, aku mengkatargeo sifat kanak-kanakku. Yang membuat aku ini tidak bisa menjadi dewasa. Sifat anak-anak itu perlu dikalahkan. Atau dengan kata lain, saya pergi tadi pagi, saya pergi dari rumah, maka saya mengkatargeo rumah saya. Rumah saya tak hancur-hancurin, tak bikin nol, tidak efektif, tidak berfungsi lagi. Setelah itu saya ke gereja. Setelah ibadah lima ini saya pulang ke rumahnya Pak Jul. Karena aku gak punya rumah. Itu artinya, jadi Paulus sedang bukan hanya sekedar meninggalkan. Kalau meninggalkan itu masih punya kesempatan untuk balik. Tapi Paulus berkata, aku mengkatargeo sifat kanak-kanak itu. Aku menghancurkan, membuat tidak efektif kekanak-kanaan yang muncul dari hidupku. Itu yang membuat aku tidak bisa berubah. Nah sekarang sifat kanak-kanak itu apa yang perlu dihancurkan? Ya banyak sih. Tapi saya simpul ada 3 sifat kekanak-kanaan yang perlu kita kalahkan. Yang pertama, anak-anak itu egois. Anak-anak itu egois. Anak-anak itu susah berbagi. Maunya aku dan aku dan aku, itu anak-anak. Ya, anak-anak itu gak peduli orang, gak peduli situasi, yang penting aku terpenuhi kebutuhanku, itu anak-anak. Kalau kita baca gini, ayo kita baca ya, kita dulu ya. Anak-anak itu seperti ini loh. Satu hari Yesus itu pernah ketemu dengan orang Farisi. Ya sampai coba buka di bentar ya. Matius pasal 11 ayat ke mana ini? Ayat ke-16. Matius pasal 11 ayat 16. Matius pasal 11 ayat 16 saya bacakan ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama apa? Anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu apa? Tidak berkabung. Anak-anak itu selalu begini loh. Selalu menuntut orang lain mengikuti gamenya. Itu anak-anak. Kami ini sudah meniup seruling tapi kamu nggak menari. Aku ini sudah menyanyikan di hidung duka tapi kamu nggak menangis. Yesus samakan orang-orang Farisi yang tidak mau berubah hidupnya. Orang Farisi itu adalah orang yang sibuk dengan apa yang tampak luar. Mereka tidak pernah mengalami perubahan yang di dalam. Gak pernah. Makanya Yesus berkata, dengan apakah kusamakan orang-orang ini? Orang-orang ini cuma mau kelihatan baik. Ke gereja baik. Tapi ke gereja tok itu gak cukup. Anda harus mengalami perubahan. Katakan amin. Apa yang tampak luar aja itu gak cukup. Makanya Yesus berkata, aku samakan apa dengan orang-orang ini ya. Orang-orang ini seperti anak-anak yang duduk di pinggir pasar itu. Yang meniup seruling dan berkata, aku sudah meniup seruling, kenapa kamu gak menari? Aku ini sudah menyanyikan kidung duka, kenapa kamu gak menangis? Anak-anak itu suka tuntut orang lain mengikuti keinginannya. Dulu waktu saya kecil, saya pernah berkali-kali cerita ya. Saya itu pengen gado-gado misalnya. Saya bilang sama mama saya, Ma, aku pengen gado-gado. Mama saya gak punya uang, gak ada uang. Oh saya nangis, betul gak? Oh saya gulung-gulung. Anda kan juga begitu kan ya? Gulung-gulung di bakso, gulung-gulung itu gado-gado, pokoknya gado. Mama gak punya uang nak. Wah saya nangis gak peduli, saya gak peduli. Mama saya punya uang, yang penting kepentinganku itu dipenuhi, itu anak-anak. Wah pokoknya gado-gado, pokoknya gado-gado.
Saya berhenti ketika mama saya bilang begini, yang jual sudah mati. Nah itu saya diam. Baru diam saya. Anak-anak itu seperti itu, memaksakan orang lain ikut game tanpa sadar. Sikap ini yang membuat kita tidak berubah. Karena apa? Kita itu menuntut Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Kita itu bahkan mengancam Tuhan. Kalau Tuhan gak berkati aku akan meninggalkan Tuhan. Atau begini loh, oh Tuhan tolong aku dulu baru nanti aku ke gereja. Seolah-olah Tuhan itu butuh Anda gitu loh. Kebalik, kita yang butuh Tuhan. Halo amin. Kita ini yang butuh Tuhan. Nah sifat kanak-kanak itu membuat seolah-olah Tuhan yang perlu kita. Ya Tuhan itu sayang sama kita lah. Tuhan tetap tidak berarti Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi sebenarnya yang butuh Tuhan itu kita. Banyak orang punya sifat kanak-kanak ini mengancam Tuhan. Bahkan ketika kita ini dalam doa gitu ya. Lalu seolah-olah doa kita belum didengar oleh Tuhan. Kita ngancam nanti kalau Tuhan gak dengar doaku ya. Aku akan meninggalkan Tuhan. Loh sebenarnya kalau meninggalkan Tuhan yang rugi Anda apa Tuhan sih sebenarnya? Ayo jawab. Kalau Anda meninggalkan Tuhan yang rugi siapa? Kita. Kita tuh kayak gini loh ya. Misalnya saya ya. Saya ini misal. Saya ini gelandangan gitu ya. Gelandangan yang miskin yang gak punya apa-apa. Saya bahkan tinggal di dekat sampah gitu loh. Tiba-tiba Tuhan itu mendapati saya. Lalu kasihan lihat ini. Lalu saya diangkat dari sampah itu. Ya dipulihkan hidup saya. Ditaruh nih orang kaya nih. Orang kaya nih. Saya diajak ke rumahnya. Saya dikasih baju bagus. Dikasih kamar gede. Kamar saya segini. Jadi saya tidur gelondong itu gak jatuh-jatuh dari sana ke sana. Wow gitu kan. Udah orang kaya. Lalu saya dikasih uang saku tiap minggu 50 juta saudara. Orang kaya kan terserah betul gak? 50 juta. Wah senang saya hidup saya jadi wah saya dapat 50 juta satu hari. Saya gak dikasih itu. Oke. Gak apa-apa. Nanti berarti minggu depan 100 juta ya. Ya. Minggu depan ternyata saya juga dikasih. Saya bisa minta loh. Om 100 juta om. Ya nanti tiba-tiba gak dikasih. Wih saya mulai pusar nih hati saya nih. Kok gak dikasih ya? Biasanya dikasih tepat waktu ini kok sudah 2 minggu ya gak? Gak apa-apa lah minggu depan 150 juta. Minggu depan saya gak dikasih juga. Aduh om itu lupa ya. Aduh minggu depan lagi dah. Gini saya mulai ngancam. Kalau minggu depan gak dikasih tak tinggal kamu om. Saya akan meninggalkan rumah ini. Om sudah tidak sayang sama saya. Dan minggu depan betul saya gak dikasih. Akhirnya saya meninggalkan rumah itu. Yang bodoh siapa? Gak berani kamu saya. Gak berani. Yang bodoh itu. Gitu kan. Kadang-kadang kita nih maaf ya. Berlaku bodoh seperti itu. Betul gak saudara? Kadang-kadang kita seperti itu. Itu sifat kekanak-kanakan. Kita ini sudah ditolong oleh Tuhan. Anda diselamatkan, dipulihkan. Tapi kadang kita ini menuntut Tuhan untuk ikut dalam game kita. Tuhan harus kasih doa kita. Tuhan harus mengikuti kita. Kalau enggak kita akan ngancam kita yang meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau Anda meninggalkan Tuhan yang rugi itu kita sendiri. Ya Tuhan sih enggak kepingin meninggalkan. Tapi kalau itu sudah keputusan kita. Yang rugi adalah kita sendiri. Dan banyak kali kita lakukan itu karena apa? Sifat kekanak-kanakan itu. Percayalah Tuhan itu pasti memberkati Anda. Cuma waktunya tidak harus sesuai dengan waktu Anda. Karena itulah disitulah kita mengalahkan sifat kanak-kanak. Kita sabar mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Nah ini yang Paulus bilang katargio itu loh. Sifat ini yang kadang-kadang kita gak bisa berubah. Hidup kita itu gak bisa jadi jawaban buat orang lain. Karena apa? Kita sendiri ngalami struggle di sifat kekanak-kanakan itu. Kita menjadi orang yang egois, gak mau berubah. Makanya Paulus bilang, dulu waktu kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak aku berbicara. Tapi setelah aku dewasa, aku mengkatargeo. Jadi katargeo itu adalah keputusanmu untuk Anda menjadi dewasa. Halo amin. Kalau Anda tidak pernah mengalami yang namanya katargeo. Sifat kanak-kanak itu akan membuat Anda kerdil terus. Dan itu yang membuat kita gak bisa jadi berkat buat orang lain. Tadi saya bilang perubahan hidupmu itu jendela rohani bagi orang lain. Amin. Halo amin. Yang kedua sifat kanak-kanak itu apa? Yang kedua sifat kanak-kanak itu trauma. Anak-anak itu mudah trauma. Siapa yang takut disuntik
Sudah besar begini siapa yang takut disuntik? Ayo. Kalau disuntik itu ngeri. Jarum belum masuk, ada. Padahal belum masuk. Ada gitu? Hah? Ada yang gak ngaku? Jangan-jangan dulu waktu Anda kecil Anda trauma dengan dokter, betul gak? Ya, trauma dengan dokter. Makanya anak kecil itu jangan suka ditakut-takuti anak kecil ya. Kalau sama anak itu meninggalkan bekas. Anak kecil itu mudah trauma. Mudah trauma. Ya, saya sekolah Alkitab. Kami di sekolah Alkitab itu tiap jam 10 malam itu lampu mati. Sudah itu waktunya tidur. Anda ngantuk gak ngantuk harus tidur. Dan kita ini punya anjing Doberman. Dan itu ganas itu dilepaskan ke halaman. Itu punya anjing itu. Jadi kita ini kalau keluar aduh mesti lihat-lihat tuh anjingnya lagi di mana ini. Karena anjing itu anjing penjaga. Dia muter-muter di sekolah itu. Nah teman saya ini tiba-tiba, maaf ya, kebelet pipis. Dan kita itu, kamar mandinya itu agak keluar dari kamar terus turun ke bawah. Nah di belakangnya itu kayak kebun gitu loh. Jadi anginnya kan di Tawangmangun kenceng. Jadi kalau ada pohon pisang kena angin tuh, daunnya gini-gini. Jadi kayak ada orang gitu loh. Itu kayak agak horor gitu loh. Padahal itu cuma daun, cuma bayangannya kayak gitu loh. Karena itu daun pohon pisang. Jadi teman saya ini ketakutan betul. Ketakutan gitu. Ngajakin saya, Yud anterin Yud. Nah, aku bukannya gak takut, yang takutkan anjingnya itu loh. Nanti kalau aku keluar dikira paha ayam gimana? Wah gak mau gitu. Waduh kita satu kamar kan isinya 6. Ya ayo diajak ke satu saya gak ada yang mau. Waduh dia bingung saudara. Tiba-tiba dia ambil tas kresek saudara. Oh kita curiga, jangan bawa dia. Ayo gak boleh di situ, gak boleh di situ. Ya terus ya apa ini? Apa yang dia buat? Dia tiba-tiba nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah gitu. Dibuka pintunya, cekrek, ada kuasa. Dia nyanyi, dia lihat kanan kiri gak ada, ditutup lagi, ada kuasa. Tambah kenceng larinya. Kita tuh sampai ke satu kamar tuh dia jalan ke kamar kita satu kamar ketawa. Ada kuasa. Jadi kita dengar dari kamar mandi mungkin dia waktu itu pipis gitu. Ada kuasa dalam darahnya. Begitu dia pulang ke kamar. Begitu pintu ditutup. Ceplok langsung. Selamat. Kami satu kamar ketawa. Saya tanya kamu kenapa? Anak aku di waktu kecil suka ditakut-takutin. Suka ditakut-takutin. Kalau kamu gak mau makan ya, ini tak panggil Om Dracula ya, coba gigit kamu ya, suka digituin. Ada yang suka digituin? Akhirnya sampai gede ketakutan. Ya, suka ditakut-takuti terus. Sampai akhirnya ketakutan itu muncul. Rupanya anak kecil itu mudah trauma. Dan itu terbawa. Ada orang yang hidup di tahun 2025 ini, tapi perasaannya itu hidup 10 tahun yang lalu. Di mana waktu itu dia mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan hatinya. Trauma. Nah tanpa sadar itu yang jadi penghalangmu. Untuk kita ini gak bisa berubah. Nah sifat kayak ini yang perlu dikatargeo. Ada banyak. Satu hari ada seorang anak wanita. Dia ini sudah ke gereja loh. Ya tapi peristiwa dia ini suka pindah-pindah departemen pelayanan. Dan tiap kali pindah selalu bertengkar. Ganti departemen. Dan pertengkarannya dengan para pria. Selalu begitu. Akhirnya dia kepingin ketemu saya untuk berbicara. Ya sudah. Oke. Saya temui dia lalu saya bilang. Oke, apa yang bisa saya bantu? Dia lihat saya gitu. Dia diem. Lalu tiba-tiba bilang. Ko Yudi, saya benci laki-laki. Saya 20 detik bingung. Aku laki-laki apa perempuan ya? Jangan-jangan setelah ngomong itu saya keluarnya benci ya. Aku benci ya. Jangan-jangan saya begitu keluarnya. Saya bilang kenapa kamu benci laki-laki? Dia mengalami trauma. Trauma masa lalu di tahun sekian dia mengalami pelecehan seksual dari orang yang seharusnya dia hormati. Tapi itu yang menyakitkan hatinya dan itu terus terbawa. Itu yang belum mau dia disembuhkan. Padahal dia ngalami zaman tempat yang satu itu pokoknya Tuhan gak boleh sentuh. Itu area privasiku yang gak boleh sentuh oleh Tuhan. Dia terus ngalami trauma. Yang kayak begini saudara susah buat hidup kita ini berubah. Karena apa? Anda tinggal di trauma masa lalu dan itu adalah sifat kekanak-kanaan.
Yang harusnya kita itu katargio sikap itu. Kekanak-kanaan. Trauma. Hidupnya itu di tahun-tahun yang lalu di mana ini tahun 2025 tapi perasaannya hidup di 10 atau 15 tahun yang lalu di mana kita mengalami luka dan itu yang tidak bisa disembuhkan. Saudara, Tuhan itu ingin memakai hidup Anda dan saya. Katakan amin. Karena itu bebaslah Anda dari trauma masa lalu. Makanya Yesus berkata di Lukas pasal 9 ayat 62. Coba Lukas pasal 9 ayat 62. Lukas pasal 9 ayat 62. Nah ini. Sebab barang oh bukan. Lukas ini 26, 62. Lukas pasal 9 ayat 60. Nah ini. Tetapi Yesus berkata setiap apa? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi Yesus berkata setiap orang yang siap apa? Untuk membajak tetapi apa? Menoleh ke belakang tidak layak untuk apa? Kerajaan Allah. Yesus bilang setiap orang yang membajak tapi menoleh ke belakang itu tidak layak bagi kerajaan Allah. Why? Kenapa? Kalau kita mau maju bersama dengan Tuhan tapi kita suka menoleh ke belakang hidup kita di masa lalu. Maka yang masa lalumu itu akan menahan laju pertumbuhan rohanimu. Makanya itu Paulus bilang katargio ini. Supaya Anda menjadi orang yang berubah. Disitulah hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita masih mempertahankan trauma masa lalunya. Saya tanya, saya itu waktu baca dulu ya, saya nggak ngerti apa ini. Lalu satu saya pernah waktu sekolah Alkitab saya praktek di daerah Lombok, di Pulau Lombok. Saya itu tinggal di satu rumah seorang petani. Saya baca itu saya nggak ngerti. Satu hari dia ajakin saya, Yudi ayo tak ajakin saya mau sekarang waktunya membajak sawah. Saya kepingin tahu saudara. Apa yang dimaksud dengan firman ini juga. Akhirnya saya baca. Saya lihat dia waktu bajak itu konsentrasi penuh gak mau ngomong. Kalau saya tanya gimana Pak? Jawabannya gak mau noleh saudara. Waduh dia konsentrasi betul. Saya tanya setelah selesai saya tanya Pak. Tadi saya baca ini Alkitab bilang kalau kamu menoleh ke belakang gak layak buat kerajaan Allah. Kenapa ya Pak? Dia ketawa. Betul Alkitab itu. Kenapa? Karena kerbau itu tidak pinter. Makanya orang bilang kamu kayak bodoh kayak otak punya apa otak kerbau gitu kan. Padahal otak kerbau enak ya Pak? Enggak ya, digoreng. Oh enggak lain. Udah. Gak pinter, makanya orang bajak itu harus konsentrasi. Lihat ke depan. Kalau orang bajak nggak konsentrasi, nggak fokus dia noleh-noleh ke belakang ya pasti bajakannya pasti angka 8 itu. Karena kerbau itu perlu diarahkan, kurang pinter. Oh saya ngerti, kalau orang tidak fokus kepada Tuhan dan suka menoleh, orang ini pasti dia tidak bisa bertumbuh. Karena hatinya kembali ke masa lalunya tanpa sadar itu kayak beban dalam hidupnya. Makanya orang itu harus mengkatargio trauma masa lalunya. Amin saudara. Disitulah hidup Anda akan mengalami perubahan. Yang ketiga sekarang. Sifat kekanak-kanakan yang ketiga apa? Anak-anak itu tidak bertanggung jawab. Itu anak-anak. Anak-anak tidak bertanggung jawab memang susah. Anak-anak suruh tanggung jawab susah. Ya, dia tidak tahu. Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Makanya saya bilang dengan beberapa orang yang menikah. Saya bilang gini, pernikahan itu keputusan dewasa. Pernikahan itu adalah keputusan dewasa. Kalau kamu tidak siap dewasa, mungkin jangan menikah dulu. Pernikahan itu keputusan dewasa di mana kamu harus tahu nih. Begitu aku menikah, tanggung jawabnya itu jelas kelihatan. Seperti dua negara besar hari ini melahirkan negara baru. Maka negara baru itu harus bertanggung jawab. Arti kata laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya itu bukan bicara soal rumah, bukan. Ya memang itu bisa diperdebatkan. Tapi dari sisi budaya orang Yahudi itu bukan soal rumah. Ya hari ini kalau misalnya orang tuanya sudah jompo, gak bisa apa-apa masa kita tinggal ya kasihan kan. Berarti masih tinggal di satu rumah, itu bisa jadi alasan. Tapi yang dimaksud Alkitab itu adalah bicara soal tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya mulai baru. Dia punya anak, dia nanti punya istri, dia punya anak. Dia harus paling enggak begini loh. Ada sebuah tanggung jawab hidup kita ini dilihat minimal oleh anak-anak kita.
Makanya saya bilang para suami, Anda itu adalah nakoda kapal di rumah Anda. Seorang yang memimpin keluargamu itu takut akan Tuhan itu tergantung bagaimana hidup Anda. Para pria, para suami, jadilah teladan buat anak-anakmu. Jadilah teladan iman buat mereka. Sebuah keputusan untuk saya bertanggung jawab. Pertama, teladan iman. Anak-anak akan lihat iman daripada papanya. Anak-anak akan lihat bagaimana serohani apa papanya. Maka itu para pria harus jadi rohani. Amin, saudara. Halo, amin. Sehingga Anda adalah orang yang bawa keluargamu takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, seorang pria itu sebagai penyedia. Ayo kerja. Seorang apa itu penyedia itu apa ya? Provider. Provider dari keluarga punya target. So, percayalah saudara, Tuhan itu urapi kamu. Urapi Anda semua, katakan amin. Saya punya target dalam hidup saya. Saya tahu saya bukan pengusaha, saya hamba Tuhan. Tapi saya kan bisa nabung. Saya bisa mengumpulkan uang. Saya atur hidup saya. Saya atur demikian. Dan saya percaya saudara, ketika kita mengatur itu artinya begini loh. Kata Alkitab, kamu itu diberkati karena apa? Kamu dapat dipercaya. Diberkati karena kamu dapat dipercaya. Saya taruh dalam diri saya, keuangan saya. Saya bilang sebelum saya menikah. Saya bilang begini, keuangan saya kemanapun saya harus tahu. Ya kemana perginya saya harus tahu. Keluar masuk uang saya harus ngerti. Ada banyak orang gak bertanggung jawab, betul gak? Anda diberkati banyak tapi tiba-tiba Anda pilih, loh kok habis ya? Beli apa aja ya? Duh kok habis ya? Anda pernah gitu? Pernah gitu tiba-tiba uangmu habis ya? Loh kok habis ya? Beli apa aja? Itu namanya Anda tidak bertanggung jawab. Mana bisa Tuhan percayakan lebih besar kepercayaan kalau di soal begini kita gak bertanggung jawab. Makanya saya itu punya buku catatan kehidupan. Buku kehidupan saya ada 2, pertama Alkitab, yang kedua buku saya itu. Terus saya bawa, saya catat keluar masuk keuangan saya di situ. Untuk apa saya jelas. Dan saya bisa memperkirakan Tuhan berkati, thank you untuk berkati. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ini berkatnya banyak, oh kok nabungnya dikit ya. Langsung saya cek, oh tanggal sekian makan di ini habis sekian. Makan sini, oh habis sekian. Makan sama ini, loh 1 bulan ini makan restoran sudah 6 kali ya. Hampir tiap minggu kita makan restoran, mahal-mahal ini. Oke bulan depan kita kurangi. Atau kita kalau sama makan restoran, makan nasi aja. Kalau makan restoran kan keselitan genteng di sini. Keras. Makan restoran, keselitan genteng. Ya, ayo, nah itu namanya bertanggung jawab tuh. Ayo punya target, gak apa-apa, punya target. Bukan masalah besar atau kecil pendapatan Anda bisa mengaturnya. Nah dari situlah saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Anda bertanggung jawab. Udah, saya hamba Tuhan, semua terbatas. Tapi saya bilang dengan saya janji dengan istri saya. Nanti anak-anak menikah, kita support ya. Kita support mereka. Dah, dengan apa yang ada kita support mereka. Pokoknya kita harus jadi supporter terbaik. Gimana caranya kumpulkan uang mulai sekarang. Atur dengan baik keuangan. Kita ngerti prioritas. Kita atur prioritas hidup kita. Dah, dan di tengah-tengah itu Tuhan mendatangkan banyak berkat. Karena apa? Sebuah tanggung jawab. Kalau Anda bertanggung jawab percaya dengan saya, Tuhan memberkatimu. Gak sembarangan dengan hidupmu. Anda punya target. Target itu menolong Anda untuk tahu prioritas. Ayo punya target. Yang masih muda, gak apa-apa targetin. Ya, ini mau punya anak ya. Ya, mau punya anak targetin. Nanti anakmu paling tidak gitu. Misalnya. Mungkin kita biasa-biasa pegawai, tapi kita punya target. Nanti anakku tak kasih 1 anak, 1 rumah, 1 mobil. Kenapa? Why? Dan saya percaya, sementara targetkan itu lalu kalian atur, Anda atur keuanganmu. Saya percaya di tengah-tengah tanggung jawab itu Tuhan memberkatimu. Saya percaya kalau kita ini bertanggung jawab, Tuhan pasti berkati. Nah anak-anak itu gagal di situ. Dia gak bertanggung jawab. Udah diampur-ampur doang sudah.
Ya sudah, nggak tahu, nggak ada persiapan, nggak pernah punya target. Pokoknya hidup hari ini ya besok. Saudara, Tuhan itu harus ketemu dengan yang namanya pengaturan, pengelolaan. Kita itu tugasnya Tuhan adalah memberkati kita. Katakan amin. Tugas Anda dan saya adalah mengelolanya. Saya percaya kalau Anda bisa kelola dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, pasti Tuhan akan memberkati. Karena kepercayaan itu muncul. Karena Anda adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Ayo berjuang keras. Tapi Anda tahu gak sembarangan. Keuangan Anda kita hambur-hamburkan dengan sembarangan. Kita atur dengan baik. Saya percaya disitulah berkat Tuhan akan dinyatakan. Nah anak-anak tidak tahu yang begini. Ya dia gak punya tanggung jawab. Wes pokoknya hajar aja. Ayo kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Makanya Paulus bilang, ayo kita mengkatargio ini. Sifat kekanak-kanakan ada 3. Yang pertama tadi apa? Egois. Yang kedua apa? Trauma. Yang ketiga apa? Tidak bertanggung. Itu yang Paulus katakan, aku mengkatargio. Membinasakan, membuat nol, membuat tidak efektif sifat kekanak-kanakan. Karena apa? Sifat kekanak-kanakan itu yang membuat kita tidak bisa berubah. Tapi ketika kita mengkatargionya, hidup kita mengalami perubahan. Dan saya percaya hidup Anda akan jadi berkat buat orang lain. Anda mau jadi berkat buat orang lain? Ada, amin. 20 orang. Anda mau jadi berkat buat orang lain? Siapa yang mau jadi berkat buat orang lain? Angkat tanganmu, beri tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.